Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar cukup jelas ya di tempatnya masing-masing? Jelas? Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari Introduction to Qualitative Research ya. Kalau di tim pengajarnya sendiri kan kita ada 3 orang, nanti ada Bu Deseila dan juga ada Bu Indah ya. Untuk Bu Indah nanti akan memberikan berbagai informasi terkait penelitian kuantitatif, sementara nanti untuk Bu Deseila itu akan lebih banyak ke arah bagaimana kriteria ilmiah ya untuk membuat sebuah proposal. Karena kan ini semester 4 ya. Semester 4 belum peminatan ya? Belum, Bu. Ya, belum peminatan dan juga mungkin belum ada yang mulai ngambil skripsi ya. Ya, nanti ini adalah modal kalian untuk masuk ke dalam materi perkuliahan kualitatif ini nanti akan memudahkan kalian pada saat melaksanakan penelitian ya. Jadi seperti itu. Sebentar ya, saya mau record. Saya nggak bisa record ya di sini. Oh, udah sekalian ya, udah. Oke, kembali lagi ke linknya tadi. Oke. Kalau kemarin kan saya kasih kesempatan ya untuk men-searching materi-materi awal di kualitatif. Kira-kira nih sebagai pengganti warming up quiz kita tadi, saya mau tanya, kira-kira yang udah kalian baca terkait penelitian kualitatif itu apa gitu? Bagaimana gambarannya penelitian kualitatif? Silakan. Halo? Halo? Iya, gimana nih? Silakan, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, bener, alhamdulillah ya, silakan. Saya mau coba, Bu. Boleh, silakan. Kalau berdasarkan yang udah saya baca, kalau metode penelitian kualitatif itu lebih menekankan pada aspek pemahaman, pengembangan teori sama pengembangan realita seperti itu, Bu. Oke, jadi kalau menurut Vivi ya tadi ya, itu penelitian kualitatif itu lebih mengarah kepada pengembangan informasi ya. Selain apa yang sudah disampaikan si Vivi tadi, kira-kira ada lagi teman-teman yang sudah baca selintas itu penelitian kualitatif itu seperti apa? Ibu mau coba jawab, Bu? Ya, silakan. Kalau yang dari Vira baca sih, kalau penelitian kualitatif itu tuh, dia tuh kan lebih menggunakan kayak analisis kayak gitu, Bu. Jadi pakai landasan teori kayak gitu, Bu. Sama ya. fokus penelitiannya itu menurut fakta lapangan kayak gitu, Bu. Oke, jadi dia fokusnya menurut fakta lapangan, tools penelitiannya atau alat ukur dalam penelitiannya berbeda ya, pastinya dengan penelitian kuantitatif ya. Ada lagi selain dari Zafira tadi? Akila mau coba bantu, Mbak. Ya, silakan Akila. Kalau penelitian kualitatif itu lebih bersifat deskriptif, jadi dapat berbentuk kata-kata atau gambar yang bukan angka. Terus penelitian kualitatif itu lebih menekankan pada prosesnya, daripada outcome-nya. Oke, ya, jadi ada banyak nih indikator yang dari Akila nih ya. Ada dia berupa deskriptif, banyakkan kata-kata, kemudian dia tuh lebih menekankan bagaimana proses pengambilan datanya ya, seperti itu ya. Oke ya, terima kasih beberapa
pengenalan ya yang sudah disampaikan oleh teman-temannya terhadap penelitian kualitatif. Nanti kita akan lihat lebih jelas bagaimana pelaksanaannya si metodologi penelitian kualitatif ini, gitu ya, supaya nanti pada saat kalian sudah masuk ke sesi skripsi, ya, sudah ngambil skripsi, nanti akan lebih mudah kalau memutuskan untuk melakukan penelitian kualitatif. Oke. Nah, yang pertama kita lihat dulu ya, untuk memahami, untuk menjalankan penelitian kualitatif, tentunya kita harus tahu dulu apa sih batasannya penelitian kualitatif. Di layarnya sudah terlihat sama teman-teman. Jadi penelitian kualitatif ini adalah sebuah tipe penelitian ya, di mana dia seeks culturally information ya. Jadi dia lebih memfokuskan pada pencarian informasi yang sifatnya cultural gitu ya. Cultural berarti maksudnya itu lebih ke bagaimana kondisi di lapangan gitu ya, bukan hanya yang terkait budaya saja yang bisa digali dengan penelitian kualitatif, tetapi juga yang sifatnya natural yang terjadi di masyarakat seperti itu. Nah, apa aja yang kita lihat dalam penelitian kualitatif itu ada beberapa hal. Yang pasti hal-hal ini memang akan lebih bagus ketika digali dengan metode kualitatif dibandingkan dengan kuantitatif. Karena nanti akan terkait dengan tujuan akhir dari penelitian kualitatif gitu ya. Nah, yang kita cari dari dalam penelitian kualitatif itu bisa menggali values. Values itu adalah nilai-nilai ya yang ada di masyarakat. Kemudian ada pengetahuan, persepsi, attitude itu sikap, opini itu bisa pendapat, motivasi, dan terakhir itu adalah perilaku gitu ya. Nah, kadang-kadang dalam berbagai penelitian, perilaku juga bisa diukur melalui ukuran-ukuran kuantitatif. Namun yang namanya ukuran kuantitatif, kita tidak bisa memastikan bahwa memang apa yang dia jawab di atas kertas itu sama dengan apa yang dia lakukan. Gitu ya. Namun untuk penelitian kualitatif nanti kita akan bisa meng-cross-check gitu ya, benar nggak apa yang dia sampaikan di dalam wawancara mungkin ya, atau dalam forum grup diskusi gitu ya, akan sama dengan apa yang kita amati di lapangan gitu ya. Jadi nanti untuk penelitian kualitatif kita bisa melakukan cross-check ya namanya ya, antar informan maupun antar metode. Nah, yang kita lihat nanti itu adalah perspektif dari local populations, gitu ya. Jadi, yang kita lihat, yang kita interpretasikan itu adalah hal-hal yang berasal dari insider populasi itu sendiri, gitu ya. Jadi, kalau kita melihat, misalnya begini, ada sekelompok ibu-ibu bekerja, gitu ya. Karena ini peminatan gizi ya, jadi kita bahas tentang ASI eksklusif mungkin ya. Nah, jadi kalau kita mau melakukan penelitian tentang ASI eksklusif, itu kita wawancara dengan ibu yang tadi sudah kita tentukan, ibu-ibu bekerja misalnya ya. Nah, di satu pihak kita juga melihat bagaimana di ibu-ibu tidak bekerja ya. Ternyata untuk ibu-ibu yang bekerja, mereka agak kesulitan untuk memberikan ASI gitu ya. Akhirnya anaknya diberikan makanan pendamping ASI lebih awal gitu. Nah, ketika kita balik ke informan yang tidak bekerja, ternyata juga ada hambatan yang berbeda. Misalnya, ibu yang tidak bekerja ini sebenarnya ibu rumah tangga, gitu ya. Nah, di rumah juga sudah kerepotan, misalnya dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, ya, nyapu, nyuci, masak, dan lain-lain, sehingga itu agak kesulitan kalau untuk memberikan ASI secara full misalnya gitu ya. Nah, di sini kan ada perbedaan ya antara ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Nah, jadi kita nanti menginterpretasikannya itu berdasarkan informasi tersebut dan berasal dari perspektif orang yang kita amati, bukan pendapat atau perspektif kita, gitu ya. Nah, kalau dari pandangan kita, ketika ibu-ibu tidak memberikan ASI ya pada saat dia bekerja, menurut kita, ibu ini salah, harusnya memberikan ASI. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Kita tidak akan memberikan penilaian dalam penelitian kualitatif. Jadi kita hanya murni menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Oh, ibu-ibu yang bekerja
sebagian itu memberikan ASI eksklusif karena bla 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 ya, berdasarkan dari hasil penelitian kita, sebagian lagi yang tetap bisa memberikan ASI eksklusif misalnya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya pemahaman yang perlu kita kuasai bersama terkait dengan penelitian kualitatif. Oke, kita lanjut. Oke, ini slide kedua ya. Jadi yang kedua ini kita akan mempelajari bagaimana asumsi dari penelitian kualitatif ya. Yang pertama, penelitian kualitatif itu tentunya dia lebih mengacu atau berfokus pada proses gitu ya. Jadi kayak temannya tadi sudah bilang bahwa yang ditekankan itu adalah prosesnya. Kenapa proses yang lebih ditekankan? Karena dalam penelitian kualitatif, data yang didapat itu tergantung bagaimana proses pengambilan datanya. Gitu. Kalau dalam penelitian kuantitatif, asal kuesionernya udah rapi, udah valid, dikasih self-assessment aja, misalnya informannya atau respondennya mengisi, itu hasilnya akan sama aja gitu ya. Nah, tetapi kalau dalam penelitian kualitatif, karena dia yang dipentingkan adalah prosesnya, itu lebih tergantung pada bagaimana kita melaksanakan metode dari penelitian kita. Misal, kalau kita wawancara, nanti ada beberapa cara ya dalam mengumpulkan data kualitatif. Misalnya kita ambil saja wawancara mendalam. Nah, ketika kita mewawancarai, kita kurang misalnya menggali, sehingga nanti pada akhirnya hasil akhir kita itu nggak akan bagus gitu ya. Kita nggak akan melihat apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya gitu. Tetapi kalau kita bagus dalam bertanya jawab gitu ya. Jadi kita itu bikin pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang kita tanyakan, tetapi dari pertanyaan itu akan kita kembangkan nanti pada saat kita melakukan wawancara gitu ya, sehingga nanti kita bisa dapat informasi yang kaya. Kalau kita hanya berpaku pada pertanyaan yang ada di kertas, nah itu yang biasanya akan membuat hasilnya juga akan kurang gitu. Ya, jadi itu ya titik beratnya. Kemudian interested in meaning how people make sense of their lives ya. Jadi lebih fokus kepada bagaimana informan itu bersikap, bertindak gitu ya, beropini dalam kehidupan realnya gitu ya. Jadi bukan kita yang menilai, tapi kita melihat apa dari sudut pandang mereka. Kemudian yang ketiga adalah researcher atau peneliti itu merupakan instrumen utama. Ya, jadi kalau dalam penelitian kuantitatif, instrumen itu adalah kuesioner, ya. Tetapi kalau dalam penelitian kualitatif, justru instrumen itu adalah peneliti itu sendiri. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngandelin tadi ya, daftar pertanyaan yang udah dibuat, tapi kita kurang probing misalnya, atau kurang menggali pada saat kita melakukan wawancara. Hasilnya juga akan minim, sehingga keahlian si pewawancara yang harus kita latih. Bagaimana kalau kita bertanya jawab itu kita bisa dapat informasi yang rame gitu ya, kita bisa dapat informasi yang kaya. Sering lihat ya mata najwa? Pernah nggak melihat, nonton mata najwa? Pernah, Bu. Oke ya, kalau mau melihat bagaimana cara menggali informasi gitu ya, ketika dia buat satu pertanyaan, kemudian dia menggali, kemudian dia pindah ke pertanyaan yang lain, coba bisa dilihat dari cara-cara host yang udah bagus-bagus gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, karena kalau tidak digali ya nggak akan keluar misalnya informasinya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dia lebih menekankan kepada field work. Field work itu adalah kondisi di lapangan gitu ya, kerja di lapangan gitu. Jadi kita mengumpulkan data itu bukan hanya wawancara, tetapi kita juga bisa memastikan melalui observasi. Sifatnya deskriptif, kemudian dia adalah penelitian yang bersifat induktif ya. Induktif itu berarti dari umum ke khusus ya.
pertanyaannya umum, nanti probingnya khusus gitu ya. Itu tipe induktif ya. Dan di sini peneliti nanti bisa membentuk konsep gitu ya, membentuk hipotesis atau bahkan membentuk teori di akhir penelitian. Jadi dari hasil penelitian kita yang banyak banget nanti gitu ya, kita nanti akan bisa menyimpulkan, oh ternyata ibu bekerja bisa saja tidak memberikan ASI eksklusif karena ada situasi yang memang harus meninggalkan bayinya lebih lama gitu ya. Kemudian di tempat kerja juga tidak ada pojok ASI misalnya, sehingga dia kesulitan untuk memompa gitu ya, karena butuh ruangan ya, karena itu harus tertutup gitu ya, tidak boleh diakses oleh semua orang. Nah, kemudian pada ibu yang tidak bekerja juga kita bisa mendapatkan bahwa mereka punya kemudahan gitu ya. Justru dia mompanya di rumah gitu ya. Jadi ketika anaknya ditinggalin 8 jam pada saat kerja, mereka pengasuhnya yang di rumah itu masih bisa tetap memberikan ASI perah tadi. Nah, jadi seperti itu ya sifatnya. Oke, next. Ini adalah beberapa perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, kita fokus pada penelitian kualitatif. Nanti yang kuantitatif itu bisa berkebalikan ya sebenarnya dari kualitatif. Kalau yang kualitatif, reality is socially constructed ya. Jadi fakta itu adalah sesuatu yang memang sudah terbentuk secara norma sosial gitu ya. Begitulah di masyarakatnya gitu ya. Kenapa mereka sulit untuk memberikan ASI padahal mereka tidak bekerja misalnya. Itulah kenyataannya di lapangan gitu ya. Jadi realitanya seperti itu. Variabelnya juga kompleks, biasanya dia variabelnya itu bisa saling mempengaruhi gitu ya. Dan agak sulit untuk diukur. Kenapa? Karena yang kita ukur itu dalam ranah perilaku ya, ada pengetahuan, ada sikap atau attitude, ada perilaku. Dan ini memang sesuatu hal yang setengah abstrak ya kalau saya bilang ya, agak sulit untuk diukur gitu. Sehingga nanti harus benar-benar penelitinya itu memberikan improvisasi, mencoba menggali lebih dalam pada saat melakukan pengumpulan data. Kemudian selanjutnya adalah perspektifnya adalah emik. Perspektif yang kita bangun adalah perspektif dari insider ya, dari bagaimana pendapat atau dari sisi si informan itu sendiri. Kemudian selanjutnya tujuannya adalah untuk kontekstualisasi ya, jadi sesuai konteks dia ya. Kalau kita melakukan penggalian informasi terkait ASI eksklusif ya, yang ditanyakan harus itu, nggak boleh keluar dari konteksnya. Kemudian ada yang namanya interpretasi. Nah, interpretasi ini akan dilakukan pada saat akhir dari penelitian kualitatif. Ketika kita melakukan penelitian kualitatif, banyak informasi ya, kita bandingkan 1 sampai 8 informan misalnya, lalu kita buat interpretasi secara keseluruhan. Seperti itu ya. Dan kemudian tujuannya juga adalah untuk memahami bagaimana perspektif dari komunitas itu sendiri. Yang bagian terakhir adalah end with hypothesis and teori gitu ya. Jadi pada akhir penelitian kita bisa membentuk hipotesis atau bahkan bisa membentuk teori ya dari variabel-variabel kita yang saling berkait tadi gitu. Kalau penelitian kuantitatif kan dia sebaliknya, dia berawal dari hipotesis lalu nanti bisa diterangkan melalui penelitiannya seperti itu. Researcher adalah instrumen, tadi sudah kita bahas, sifatnya naturalistik, jadi jangan diintervensi, biarkan informan menjawab secara natural, sehingga informasi kita juga akan kita dapatkan itu tidak bias. Induktif tadi sudah, search for pattern, ini hampir sama ya dengan yang hipotesis tadi, jadi pada akhir penelitian kita akan mendapatkan polanya dulu, bagaimana hubungan antar variabel, bagaimana pemberian ASI pada ibu yang bekerja, yang tidak bekerja, hambatannya seperti apa, harapannya ke depan seperti apa misalnya ya. Nah, jadi seperti itu. Dan memang untuk penelitian kualitatif ini sangat
sedikit gitu ya dalam menggunakan indikator-indikator numerik gitu ya. Jadi kalau kita memutuskan untuk melakukan penelitian kualitatif ya, hindari kita menggunakan angka-angka gitu ya. Jadi kalau misalnya memang penelitiannya harus menggunakan penelitian kuantitatif ya silahkan aja gitu. Ya, jadi yang jelas ini ya batasannya. Oke, kita lanjut. Kelihatan nggak ya di bagian atasnya itu? Some difference ya. Some difference. Ada beberapa perbedaan ya terkait penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini menegaskan lagi ya, lagi-lagi kita akan fokus ke penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif berarti informasi yang kita pengen dapat itu adalah informasi yang mendalam. Ya. Sedalam apa yang kita bisa gali ya sebanyak mungkin, tetapi tetap harus on the track gitu ya. Tadi balik lagi ke kontekstualisasi, berarti dia harus tetap sesuai dari konteks gitu ya. Jangan dalam-dalam jadinya menggali informasi pribadi misalnya ya. Nah, itu tidak diperkenankan. Oke, kemudian yang kita cari itulah adalah alasan. Why, mengapa. Berarti alasan ya yang kita mau lihat ya. Alasan dia berperilaku seperti itu, alasan dia beretitude seperti itu, gitu ya. Kemudian motivasi, atau juga bisa menemukan sesuatu, gitu ya. Menemukan sesuatu tadi bisa menemukan pola, menemukan hipotesis baru, menemukan teori baru, dan lain-lain. Dan juga sifatnya adalah exploratory, gitu ya. Jadi explanation gitu ya, jadi penjelasan lebih ke bagaimana kita menyatukan informasi yang begitu banyak tadi, tetapi ketika kita interpretasikan, kita eksplorasi, eksplanasi gitu ya, ini bisa memberikan informasi yang kaya gitu ya. Jadi itu inti dari penelitian kualitatif. Nih, kapan kita menggunakan penelitian kualitatif? Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan gitu ya. Apakah semua penelitian itu cocok untuk digali dengan metode kualitatif gitu ya? Ya, kurang lebih bisa digali dengan metode kualitatif gitu ya. Nah, tetapi memang spesialisasinya ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa untuk penelitian kualitatif itu yang lebih banyak dicari adalah nilai, persepsi, attitude gitu ya, hal-hal yang setengah abstrak ya kalau saya bilang, itu yang bisa digali dengan penelitian kualitatif dan bisa memberikan informasi yang sangat banyak kalau tadi researchernya sebagai instrumen tadi bisa melakukan pengumpulan data dengan baik dan benar. Ya. Nah, kita menggunakan penelitian kualitatif itu pada saat kita mau mencari konsep, gitu ya, mencari konsep, mencari pola. Kemudian kita mau melakukan penelitian yang sifatnya pragmatis, yang budgetnya terbatas, waktunya juga pengen cepet gitu ya, dan kita juga butuh fleksibilitas gitu ya. Sementara kalau kuantitatif kan itu biasanya budgetnya butuh lebih besar, waktunya juga biasanya lebih besar, lebih banyak butuh waktu, dan fleksibilitinya rendah gitu ya. Nah, kalau penelitian kualitatif, kenapa dia dikatakan lebih fleksibel? Karena pada saat di lapangan justru kita bisa eksplorasi lebih banyak dibandingkan dengan apa yang sudah kita rumuskan di dalam pertanyaan penelitian. Misal kita bikin banyak pertanyaan penelitian ya. Lalu di lapangan kita bisa menanyakan lebih dalam lagi gitu ya, fleksibel. Terus bisa nambah nggak Bu informannya kalau dalam penelitian kualitatif? Bisa aja. Ketika di lapangan kita mendapatkan informasi yang rata-rata sama, tetapi kita masih belum puas gitu ya. Masa sih semua masyarakat
informasinya sama, kita perlu menambah sampel nih kayaknya gitu ya. Kita perlu menambah pembeda dari background masing-masing informan gitu ya, sehingga kita bisa dapat informasi yang lebih kaya. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi kalau penelitian kuantitatif, kalau sudah dihitung sampel minimalnya 100, tidak bisa kita nawar 80 bela, 80 cuman yang ketemu di lapangan misalnya ya. Itu nggak bisa. Ya, jadi seperti itu. Utility-nya atau penggunaannya, penelitian kualitatif itu bisa untuk eksplorasi, bisa untuk mengembangkan ide, mengembangkan penelitian kuantitatif, menjelaskan penelitian kuantitatif, atau bisa jadi juga sebagai metode pengumpulan data yang utama gitu ya. Jadi dalam penelitian itu, jadi kita bisa memilih penelitian kuanti, bisa memilih kuali, atau kita bisa pakai mixed method ya. Mixed method itu kita melakukan dua-duanya, kuantitatif kita jalanin, kualitatif kita jalanin. Nah, kalau kita pakai mixed method, nanti biasanya kita harus menentukan yang mana metode pengumpulan data yang utama gitu ya, kita pilih kuantitatifnya kah yang utama atau kualitatifnya. Nah, jadi penelitian kualitatif juga bisa menjadi main data collection method ya. Oke, selanjutnya itu adalah beberapa cara ya dalam melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama adalah in-depth interview, yang kedua in-depth interview itu wawancara mendalam. Focus group discussion itu adalah fokus grup diskusi. Kita diskusi, tapi diskusinya itu terarah ya. Ada yang bertugas sebagai fasilitator, ada yang bertugas sebagai pendamping ya, memastikan recorder, nyatet, dan lain-lain. Bisa juga ditambah teman-teman yang mendokumentasikan. Jadi kalau fokus grup diskusi sebaiknya memang tidak dihandle oleh satu orang peneliti. Jadi bisa pakai asisten peneliti juga gitu. Sehingga pada saat pelaksanaan kita tuh nggak kelimpungan ya, misalnya sudah harus nyatet, sudah harus mengontrol situasi diskusinya dan lain-lain. Nah, itu gambarannya ya. Nanti minggu depan itu akan dijelaskan bagaimana metode ini secara rinci ya. Yang ketiga itu ada yang namanya participatory observation. Jadi ada observasi yang sifatnya participatory. Kalau pernah mendengar ada yang istilahnya observasi, tapi sekarang kok ada partisipatorinya ya di depan gitu. Nah, bedanya adalah kalau observasi partisipasi dia melibatkan si peneliti gitu ya. Jadi peneliti itu terlibat dalam mengawasi hal-hal yang terjadi di lapangan, sekaligus dia juga menjelma menjadi masyarakat itu gitu ya. Ibaratnya kalau dia mau melihat bagaimana pemberian ASI eksklusif di masyarakat, ya dia harus terjun ke masyarakat itu, dia harus tinggal bersama masyarakat, mengamati, sehingga nanti kelihatannya natural pada saat dia mengamati kondisi di lapangan. Nah, bedanya dengan observasi, kalau observasi itu dia lebih ke penilaian yang nampak gitu ya. Kita nih tahu kita sedang diawasi misalnya, ya itu namanya observasi. Nah, kalau misalnya informannya tahu bahwa dia sedang diobservasi, maka dia kemungkinan akan memberikan respon yang berbeda ya. Bisa perilakunya bisa beda, pandangannya juga bisa beda gitu ya dengan kenyataannya. Karena kita sifatnya observasi yang bukan partisipasi ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah mengenai sampel. Nah, mengenai sampel banyak yang salah paham bahwa dalam penelitian kualitatif itu tidak membutuhkan sampel gitu ya, tidak membutuhkan perhitungan sampel. Nah, pendapat itu salah ya. Jadi nanti kalau ketemu di lapangan orang yang berpendapat, oh udah apa-apa, dua baik lah informan penelitian kita nggak apa-apa nih kalau kualitatif, nggak bisa begitu gitu ya. Kita harus punya dasar yang ilmiah ya, kenapa kita hanya memilih dua informan gitu. Karena dalam penelitian kualitatif itu sebenarnya makin banyak informasi, makin beragam background, maka kita dapat informasinya juga bakalan beda-beda gitu ya, sehingga kita bisa dapat informasi yang kaya.
Nah, cara pencarian atau penghitungan sampel ya dalam penelitian kualitatif itu didasarkan pada beberapa kriteria ya. Ada kriteria appropriateness. Appropriateness itu adalah kecukupan ya. Kesesuaian, maaf, maksud saya kesesuaian. Jadi kita melakukan penelitian kualitatif untuk menggali pemberian ASI pada bayi gitu ya. Kira-kira yang cocok jadi informan kita siapa nih? Kalau itu topik penelitian kita. Silakan, ada yang bisa memberikan informasi? Kira-kira kalau dalam penelitian kualitatif itu seperti apa? Kalau kita menggali tentang ASI eksklusif di masyarakat. Siapa informannya kira-kira? Ibu-ibu yang menyusui, Bu. Ibu-ibu yang menyusui ya. Oke. Yang lain ada lagi nggak? Apa bayinya aja Bu dijadikan informan misalnya? Mungkin bidan yang itu Bu, yang membantu bayinya Bu. Bidan yang membantu bayi, pertolongan bayinya gitu ya. Jadi ada ibu, ada bidan. Kemudian kira-kira ada lagi nggak informan yang bisa memberikan keterangan juga gitu terkait pemberian ASI eksklusif? Keluarga Pihak dari keluarga ibunya juga bisa Bu, kayak misal suami atau pihak yang mendampingi ibu menyusuinya. Oke ya, jadi bisa kayak pengasuh itu bisa, atau suami juga bisa gitu ya. Misalnya nih kita mau melihat bagaimana sih sebenarnya kenyataannya pemberian ASI eksklusif gitu ya pada ibu yang bekerja. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh ibu yang bekerja tadi bisa di cross check dengan pengasuhnya. Oh iya Nian memang karena kalau di rumah selalu dibuatin susu formula nih, saya yang buatin kata pengasuhnya misalnya ya. Sehingga nanti dia akan cocok untuk menjadi informan. Nah, jadi dari gambaran ini kalian seharusnya sudah terbayang bahwa sampel penelitian kualitatif itu bisa sangat luas gitu ya. Tetapi tetap harus dalam konteks dia sesuai dengan informasinya gitu ya. Informasi yang pengen didapetin. Yang kedua itu adalah adekuasi. Adekuasi itu adalah kecukupan ya. Jadi dia cukup itu bisa dikatakan cukup. Apakah 2 cukup? Saya tidak bisa bilang dia tidak cukup, dia cukup gitu ya. Tetapi kalau saya yang jelas penelitian nggak mungkin 2 informan gitu ya. Karena kita butuh banyak cabang-cabang seperti itu gitu ya. Kita butuh banyak pembeda ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan background informan yang berbeda-beda. Misal nanti kita mau melihat jadi kita buat bagan ya, ada ibu yang bekerja, ada ibu yang tidak bekerja. Nanti kita lapis lagi gitu ya kriterianya. Kira-kira nanti apa yang akan membedakan perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif itu selain misalnya dari dia bekerja atau tidak bekerja? Ada yang bisa kasih pendapat? Kira-kira apa? Orang yang seperti apa ya latar belakang sosial ekonominya yang bisa mempengaruhi pola pemberian ASI eksklusif pada bayi? Ada yang bisa jawab? Kayak pendapatan keluarga nggak sih Bu? Kayak misal kalau misalnya keluarga yang pendapatan keluarganya itu lebih cukup, berarti dia lebih bisa memenuhi kebutuhan nutrisi si ibunya gitu. Jadi nanti ASINya juga lebih baik gitu Bu.
Oke ya, kita bisa lihat dari perspektif penghasilan orang tua. Jadi nanti ibu yang bekerja kita kasih 2 cabang lagi ya. Ada yang pendapatannya tinggi, misalnya menengah ke atas, ada yang pendapatannya rendah, menengah ke atas. Nah, yang ibu-ibu yang tidak bekerja juga demikian. Ibu bekerja yang penghasilannya, maksudnya penghasilan keluarga ya, maksudnya gaji suaminya seperti apa, atau pendapatan suaminya, atau pendapatan keluarga ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti berarti dari sini aja kita sudah bisa melihat bahwa ada 4 informan gitu ya. Kalau kita bedakan berdasarkan status pekerjaan dan sosial ekonominya tadi ya, menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, yang lain-lain nanti bisa kalian tambahkan. Misalnya, oh kita juga bisa melihat nih, kalau ibu yang pendidikannya tinggi kan cenderung dia memberikan ASI eksklusif misalnya gitu ya, dibanding ibu yang pendidikannya rendah. Bisa kita tambahkan, jadi nanti lebih banyak lagi cabangnya ya, sehingga kita nanti informannya akan lebih banyak. Jadi seperti itu ya. Oke. Kemudian there is no new information ya. Jadi kapan kita berhenti mencari sampel gitu ya? Itu ketika tidak ada lagi informasi baru. Ya, sudah berapa kali kita tambah informannya, tetapi informasinya tetap sama aja seperti yang sudah digali, ya udah berarti informan kita udah cukup. Seperti itu. Ya, dan biasanya yang utama yang dilihat itu adalah appropriateness dan adekuasi gitu ya. Ini adalah ketika kita memang merasa butuh informasi karena informasi yang kita dapatkan dari wawancara atau FGD itu kurang banyak memberikan gambaran ya. Dan sifatnya purposive sampling. Sudah pernah dengar istilah purposive sampling? Ada yang tahu apa itu purposive sampling? Di mandat udah pernah diperkenalkan belum? Manajemen analisis data. Belum belajar itu, Bu. Belum ya? Oke. Nah, jadi sedikit saya perkenalkan terkait dengan sampling purposive ini ya, purposive sampling. Jadi dia itu adalah penentuan jumlah informan yang berdasarkan ketentuan peneliti. Nah, ini yang banyak disalahartikan gitu ya. Jadi kadang-kadang peneliti itu lebih merasa oh 4 cukup gitu ya, tanpa dihitung berdasarkan tadi pembedaan background-nya gitu ya. Tetapi yang benar itu adalah purposive sampling, penentuan informan yang didasarkan pada kriteria yang diinginkan oleh peneliti. Itulah tadi yang kita buat pembeda latar belakang dari informannya gitu ya, sehingga nanti kita bisa dapat informasi yang lebih banyak. Oke. Next. Nah, penelitian kualitatif juga butuh validitas dan reliabilitas. Nanti kalian juga akan berkenalan dengan validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif ya. Yang untuk validitas dia lebih terfokus pada bagaimana teknik pengukurannya gitu ya. Teknik pengukurannya, apakah kita pakai kita pakai pengumpulan datanya yang kualitatif yang observasi, ataukah yang kita pakai adalah wawancara atau FGD. Gitu. Nah, kemudian ada validity refers to extent to which the data collection strategy provide for a representative sampling of times, events, persons, or setting. Jadi, validitas itu bisa merujuk kepada bagaimana pelaksanaan pengumpulan datanya, gitu ya. Siapa yang menjadi sampling representatif atau perwakilan samplingnya sesuai dengan waktu kejadian orang dan setting-setting tertentu ya di masyarakat. Kemudian kalau reliabilitas itu adalah sesuatu yang terkait dengan konsistensi atau dependability of the instrument or measurement strategy. Ya, jadi kalau reliabilitas itu kita ukur pakai wawancara, informasinya sama.
kita cross check dengan observasi hasilnya juga sama misalnya. Nah, itu namanya reliabilitas. Nah, kalau validitas itu adalah mengukur apa yang hendak diukur. Kalau kita mengukur pengetahuan, ya kita dapat hasilnya pengetahuan gitu. Ya, tapi kalau reliabilitas hasil yang kita dapatkan pengetahuan ini yang kita cross check dengan informan pendamping tadi sama gitu. Perilaku kita cross check ke informan lain itu juga hasilnya sama. Nah, itu namanya reliabilitas. Oke. Dalam penelitian kualitatif, validitas data itu ada 3 macam ya, ada triangulasi sumber, ada triangulasi metode, ada triangulasi data atau disebut juga triangulasi analisis ya. Yang triangulasi data ini biasanya kita gunakan untuk meng-cross check dengan sumber data lain. Misal tadi data WM kita bandingkan dengan data observasi. Sama nggak hasilnya gitu ya. Bu, kalau misalnya ada beda ya antara hasil observasi dengan hasil wawancara, apa yang kita lakukan? Kira-kira kalau ada 2 data yang berbeda, yang kalian lakukan apa? Itu aja langsung dilaporkan di hasil penelitiannya atau apa ya langkah yang kira-kira akan kalian lakukan? Dibandingkan Bu data satu dengan data yang lain. Dibandingkan ya, jadi kita melihat perbandingan. Lalu kalau setelah kita bandingkan hasilnya ternyata beda. Gitu. Yang mana yang kita mau percaya? Kita mau percaya yang WM-nya kah? Atau yang kita percaya adalah yang observasi? Menggunakan informan yang baru, mencari informan yang baru. Nambah lagi informan gitu ya? Oke, bisa juga kita tambahkan informan ya, use different informan. Tetapi yang lebih penting adalah seperti ini. Ketika kita menemukan data yang berbeda di lapangan antara kenyataan dengan ketika di cross check dengan orang lain, misalnya seperti ini ya. Anggaplah ada yang ngegosipin saya misalnya ya, oh Bu Feni itu nggak pernah masuk kalau kuliah misalnya ya, kalau ada jadwal kuliah dia selalu ngasihnya tugas aja misalnya gitu ya. Nah, itu ada pendapat dari orang di luar Bu Feni gitu ya. Lalu peneliti bertanya ke Bu Feni langsung, Ibu kalau metode pengajarannya seperti apa ya Bu? Setelah dikonfirmasi ternyata dosennya yang masuk, tetapi ternyata memang mahasiswanya yang nggak masuk. Itu kan berarti berbeda ya. Nah, kita perlu buktikan dengan sumber data lainnya gitu ya. Apa yang bisa membuktikan bahwa Bu Feni ini terus masuk di setiap pertemuan atau setiap sesi. Kita cek absen, datang nggak Bu Feni tanggal sekian? Oh datang, berarti dia masuk gitu. Ya, jadi yang kita percaya itu adalah sumber yang memang bisa setelah kita cross check dengan sumber data lain dia sama hasilnya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa percaya ya dengan gosip yang tadi. Berarti ada gosip yang berkembang, kemudian kita konfirmasi, oh ternyata kenyataannya berbeda, gitu ya. Compare and contrast data, jadi kita bandingin, kita lihat perbedaan masing-masing data yang didapat dari setiap informan, kemudian kita juga bisa menambah informan atau melihat pembedaan informan ini seperti ini. Yang tadi kan kita bisa menganalisis antar informan yang sama, gitu ya. Misalnya sama-sama ibu-ibu ya, ibu-ibu yang punya bayi tadi. Nah, lalu kalau kita mau menggunakan informan yang berbeda, berarti kita cross-check-nya ke pendamping ibu atau susternya di rumah seperti itu ya, atau bisa suami dan lain-lain gitu. Ya, jadi kita bisa compare and contrast itu antar data. Kalau di antara ibu-ibu itu bagaimana polanya, sementara untuk pola jawabannya di cross check dengan informan yang lain gitu ya. Bisa juga di cross check dengan bidan desa ya, tadi kayak pendapat dari temannya. Oke, kemudian triangulasi metode itu lebih ke bagaimana perbedaan metode itu
bisa menambah hazanah gitu ya dalam pengumpulan data kualitatif kita gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu kita cross check lagi, misalnya WM kita perlu cross check dengan observasi, dilakukan observasi. Jadi memang disarankan dalam penelitian kualitatif itu minimal 2 metode yang kita pakai. Bisa WM FGD atau WM observasi, FGD observasi gitu ya, atau bisa pakai 3-tiganya FGD, WM observasi. Gitu ya, tinggal nanti tentukan aja yang mana kelompok yang di FGD, yang mana kelompok yang informan yang akan diwawancarai gitu ya, dan bagian mana yang akan diobservasi. Oke. Dan yang terakhir itu adalah triangulasi data atau analisis. Nah, ini terkait dengan analisis data ya. Analisis data itu sebaiknya dilakukan oleh lebih dari 1 peneliti. Nah, dalam penelitian mahasiswa kan itu penelitinya 1 ya, mahasiswa. Nah, tetapi untuk triangulasi data atau analisis itu nanti bisa di cross check dengan dosen pembimbingnya karena dia juga sebenarnya adalah bagian dari peneliti ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya informasinya juga masih kurang, terus kita ada beberapa part yang mungkin kita agak ragu dengan validitasnya, kita bisa cross-check ulang lagi dengan informan. Kita kasih feedback, ya, seperti itu. Kalau yang tadi itu validitas, ada 3 ya, ini tolong dihafalkan, dicermati, dan difahami bagaimana nanti teknik penggunaannya. Sementara kalau reliabilitas itu kita bisa pakai beberapa tools yang berbeda gitu ya. Misalnya kita sudah bikin transkrip ya. Transkrip itu adalah wawancara kita rekam gitu ya, atau kita masukin video gitu ya, kita videoin. Terus kan kita tulis ulang tuh dalam bentuk kata-kata supaya nanti kita bisa mudah untuk menganalisisnya. Nah, ketika ada hasil yang ternyata agak berbeda gitu ya, agak aneh nih, kita lihat kok aneh ya datanya ya. Masa sih anak ketika ditanya makanan pendamping ASI pertamanya apa ya? Nah, di situ tertulis insang misalnya gitu ya. Oh, apa iya? Masa iya ya anak-anak dikasih insangnya ikan gitu ya? Padahal itu MPASI gitu ya, untuk apa gitu ya. Nah, itu kita perlu observasi video atau radio tape, audio tape kita tadi gitu ya. Jangan-jangan kita salah dengar pada saat kita mentranskrip ya. Pada saat kita mengetik ulang itu mungkin kita salah dengar. Yang tadinya pisang ternyata jadi insang. Oh, ternyata pisang misalnya gitu ya. Nah, jadi itu ya yang kita lakukan di reliabilitas. Kemudian dengerin lagi informasinya, karena bisa jadi pas kita mentranskrip itu kita ngantuk, ada beberapa hal yang mungkin kelewat dan seterusnya. Jangan lupa recheck the transcript from audio tape ya. Jadi jangan lupa mengecek kembali apa yang sudah kita tuliskan dengan apa yang menjadi sumber datanya, audio atau video tadi. Oke. Nah, jadi kalau dalam penelitian jangan sampai nanti kalian tidak menggunakan tools-tools ini gitu ya, karena sangat membantu. Karena kalau dalam penelitian kuantitatif kan enak ya, kuesionernya nanti langsung diisikan sama informan. Jadi kalau ada data yang hilang bisa di-entry ulang gitu. Tetapi kalau misalnya kualitatif kan sulit ya, masa kita mau turun lagi ke lapangan wawancara ulang seperti itu. Yang ada kalau misalnya wawancara ulang dengan ibu yang sama, kan kemarin aku lah jelasin deh, kata dia misalnya gitu ya. Jadi itu yang akan menjadi kendala di lapangan. Ya, jadi jangan sampai ini kelewatan pada saat pengumpulan data. Oke. Nah, bagaimana supaya kita menjadi sukses dalam melaksanakan penelitian kualitatif? Yang pertama itu adalah how to ask a question. Jadi yang paling penting itu adalah question-nya dulu. Pertanyaannya apa? Gitu. Yang kedua adalah the art of listening, gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai dalam mengatur emosi kita. Jangan kita terus yang mau nanya gitu ya, tetapi kita dengerin dong jawaban dari informannya gitu ya. Nah, jadi
itu salah 2 key success-nya. Salah 3-nya creative investigation. Nah, creative investigation ini adalah yang tadi saya bilang melakukan probing. Probing itu adalah menggali informasi lebih dalam dari yang tadi beberapa poin yang kita sudah buat dalam daftar pertanyaan kita kembangkan lagi di lapangan berdasarkan jawaban dari informan. Ya, nanti minggu depan mudah-mudahan sudah bisa mulai ini ya, apa sih namanya, praktek untuk pengumpulan data kualitatif gitu ya. Jadi keluar dari mata kuliah metode penelitian ini kalian udah bisa pegang ya bagaimana cara melaksanakannya gitu ya, bukan hanya sekedar baca-baca aja gitu ya, karena ini ilmunya untuk aplikasi. Oke. Bagaimana cara kita menanyakan sesuatu gitu ya, atau membuat pertanyaan? Yang pertama itu adalah use open-ended question. Open-ended question itu adalah segala sesuatu pertanyaan ya yang sifatnya terbuka. Biasanya diawali dengan pola pertanyaan 5W1H ya. What, when, how, why gitu ya. Dan lain-lainnya. Nah, kenapa kita harus pakai open-ended question? Karena kalau pertanyaannya close-ended, tertutup, jawabannya ya tidak. Dalam penelitian kualitatif kan kita nggak hanya butuh sampai ya tidak kan, tetapi kita juga butuh sampai alasan-alasannya. Ya, mengapa dia berperilaku demikian, mengapa dia berpersepsi demikian, dan lain-lain. Oke, yang kedua adalah don't ask two questions together. Jadi 2 pertanyaan yang ditanyakan secara langsung itu bakalan bisa membuat informannya itu pusing ya, yang mana yang mau dijawab duluan gitu ya. Ibu ke pasar belanjanya apa baik sama siapa, naik apa misalnya gitu ya. Peninglah ibunya nak jawab yang mana gitu ya. Nah, jadi kita harus menanyakan pertanyaannya satu persatu. Ibu biasanya kalau ke pasar bersama siapa? Oh, diantar suami. Oh, naik ojek misalnya gitu ya. Ibu biasanya bahan makanan apa yang dibeli di pasar? Lalu dia akan jawab gitu ya, sehingga nanti informasi kita akan lebih mudah juga pada saat dianalisis gitu ya, karena nggak bareng-barengan gitu pertanyaannya. Oke, yang selanjutnya adalah don't ask a leading question. Leading question itu adalah pertanyaan yang mengarahkan. Jadi misalnya seperti ini, ibu kalau ke pasar pasti beli ikan ya. Ya. Nah, itu namanya mengarahkan. Jawabannya itu sudah ada gitu ya. Kita sudah mengarahkan dia beli ikan berarti gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu nanya lagi kalau kita udah tahu jawabannya gitu ya. Jadi jangan buat pertanyaan yang sifatnya leading question. Selanjutnya adalah don't ask why. Tadi di depan kan ada ini ya, saya ingatkan kembali. Nah, di sini ya. Di sini itu ada metode penelitian kualitatif itu cenderung mencari why. Lalu Bu, kenapa kalau di pertanyaannya dia nggak boleh pakai kata tanya why? Gitu ya. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau coba jawab? Coba bayangkan diri kalian ketika ditanya orang pakai kata tanya why. Kenapa kalau tidak masuk Zoom kemarin? Kan mata kuliah pertama, hari pertama Bu Feni misalnya. Why? Apa kira-kira perasaan kalian kalau ditanya seperti itu? Halo? Kira-kira apa nih jawabannya? Kodiknya aja coba jawab. Kalau ditanya gitu, saya jawab alasannya gitu, Bu. Iya, maksudnya silakan jawab aja. Saya tanya nih, Desta, mengapa kamu nggak masuk Zoom kemarin? Kan itu hari pertama perkuliahan bersama Bu Feni. Anggaplah Zoom kita kemarin ya.
Mungkin saya bakal jawab kalau misal saya ada gangguan sinyal, karena saya lagi ada gangguan sinyal gitu. Ya, oke. Sebenarnya itu menanyakan alasan ya, tetapi memang tidak etis kita untuk memberikan pertanyaan why. Soalnya seolah-olah kita tuh dijudge salah ya gitu ya. Kenapa Desta? Oh, kodik gitu ya, udah masuk Zoom misalnya gitu ya. Nah, ini yang akan membuat seseorang merasa kalau ditanya why itu kayak dia salah niat gitu ya. Tetapi kalau kita ganti pola pertanyaannya dengan Desta, kemarin ada hambatan apa ya? Kok nggak masuk ke Zoom? Kemarin ditanya Bu Fendi misalnya gitu ya. Maka jawabannya akan bisa lebih mengalir dan tidak merasa tertohok gitu ya kalau ditanyain why gitu. Oke ya, jadi jangan don't ask why, maksudnya itu adalah jangan pakai kata tanyanya yang langsung why gitu ya, tetapi coba kita cari padanan katanya yang sebenarnya dia juga mencari why gitu. Paham ya? Kemudian yang terakhir adalah don't ask dichotomy question. Dichotomy question itu misalnya seperti ini. Ibu setuju atau tidak kalau anaknya dikasih ASI eksklusif sampai 4 bulan aja misalnya. Ya, jadi itu dikotomi, jawabannya 2. Dia tinggal milih setuju atau tidak setuju gitu ya. Nah, ini yang tidak kita harapkan di dalam penelitian kualitatif. Karena kalau misalnya cuma bisa jawab setuju atau tidak setuju, kenapa tidak kita penelitian kuantitatif baik gitu ya? Kita bakalan bisa melihat persentasenya, berapa banyak yang setuju, berapa banyak yang nggak setuju. Tapi di penelitian kualitatif kita perlu tahu why-nya tadi, gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, the art of listening. Selain kita harus pandai dalam menggali informasi, dalam artian kita speakingnya bagus gitu ya, berbicaranya bagus, menggali informasinya bagus, kita juga harus mengembangkan seninya mendengarkan. Karena banyak ya manusia ini maunya ngomong, nggak mau dengerin omongan orang gitu ya. Nah, ini perlu kita bangun dalam penelitian kualitatif. Karena kalau kita lebih banyak mendominasi ketika melakukan pertanyaan gitu ya, kita jadinya terlalu asik untuk probing, tapi kita lupa untuk mendengarkan secara detail apa sih informasi dari informan ini gitu ya. Nah, itu ya pentingnya. Yang pertama supaya kita lebih konsentrasi kepada informan. Yang kedua, kita cukup berbicara ketika dibutuhkan aja gitu ya, atau kita butuh penekanan, kita butuh probing boleh gitu ya. Sebelum informannya selesai menjawab atau menjelaskan, jangan potong dulu gitu ya. Karena itu akan membingungkan bagi informan. Jadi selesain aja dulu. Nah, tapi kalau ceritanya udah panjang, ngalor ngidur, udah keluar dari konteks, baru boleh kita cut. Mohon maaf Ibu, tadi saya menanyakan hal ini. Boleh saya minta pendapatnya kembali misalnya ya. Jadi dia berhenti nih ngomongin hal-hal yang nggak jelas tadi gitu ya, tetapi dia back to laptop gitu ya, kembali ke pertanyaan awalnya. Yang terakhir itu adalah give attention to the informant explanation. Jadi informan explanation itu atau penjelasan dari informan itu kita akan lebih fokus, kita akan bisa melihat detailnya, dan kita bisa menentukan nanti kita mau probingnya apa gitu ya dari jawaban informan. Ya. Misal saya tanya, siapa aja boleh jawab ya. Kenapa Anda pakai jilbab warna biru dongker hari ini? Misalnya. Silakan jawab. Bebas aja ya jawabannya, nggak ada penilaian di sini. Nggak ada benar, nggak ada salah. Ayo, silakan. Karena sesuai dengan baju yang sedang saya pakai, Bu. Sesuai dengan baju yang dipakai. Oke, yang lain. Makasih ya, Ika. Selanjutnya yang lain, kita butuh banyak jawaban nih, supaya saya bisa ngasih contoh. Karena suka, Bu. Karena suka warnanya. Warna favorit ya. Oke, lanjut. Karena kebetulan aja. Ibu. Gimana? Karena jilbab warna lain dicuci. Oh, jilbab warna lain dicuci. Itu ya, one of
the reason ya. Musim hujan Bu, cuma sikoknya lah lagi yang belum yang sudah kering gitu ya. Oke, yang lain? Ada lagi kira-kira? Kebetulan ngambilnya warna biru, Bu. Oke, by chance ya. Berarti kita sudah dapat 4 informasi. Ada yang kebetulan terambilnya warna biru. Pokoknya random baiklah. Kan sekarang Zoom juga, yang penting jilbabnya baik ya, yang rapi gitu ya. Bajunya terserah nak warna apa, seperti itu ya. Ada juga yang tadi memikirkan, oh harus matching nih warnanya, baju aku kan biru, masih biru juga gitu ya jilbabnya. Terus ada yang tadi jawabannya karena warna favorit, jadi dia baju apapun dia pokoknya jilbabnya biru gitu ya. Terus yang terakhir tadi karena itulah yang belum dicuci gitu ya. Nah, saya bisa mendengarkan dengan seksama dan saya bisa menggali lebih dalam. Misalnya yang tadi, kenapa cuman jilbab itu yang belum dicuci? Yo Bu, hujan terus Bu, oke, jawaban dari temennya gitu ya. Hujan terus, dijemur di luar jadi kebasahan lagi karena ditinggal ke kampus misalnya ya. Kosannya basah misalnya. Nah, jadi seperti itu ya di art of listening, sehingga nanti kita bisa menentukan probing apa, penggalian apa yang lebih lanjutnya nanti kita mau ajukan ke informan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana konsep fundamental atau konsep dasar ya dalam penelitian kualitatif. Yang pertama itu sifatnya holistik ya, a view atau pandangan yang diberikan itu merupakan seluruh deskripsi tentang sosial grup yang sedang kita amati. Berarti tadi kita sedang mengamati grup sosial kelompok ibu-ibu yang punya anak bayi, gitu ya. Nanti kita bisa mendeskripsikan bagaimana secara keseluruhan pada kelompok itu. Kemudian yang kedua adalah kontekstual. Kontekstual maksudnya adalah to place the information in the broad perspective, gitu ya. Jadi informasinya itu bisa berasal dari perspektif yang beragam, gitu ya, tetapi tetap sesuai dengan konteks ya. Konteksnya asli eksklusif, kita bisa melihatnya atau menggalinya dari berbagai macam background tadi gitu ya. Kita bisa lihat dari sisi karakter pekerjaan mereka, kita bisa lihat dari sisi karakter pendidikan mereka gitu ya, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah perspektif EMIC. Nah, perspektif EMIC ini adalah insider community ya. Jadi kita itu membuat interpretasi berdasarkan apa yang dirasakan oleh orang lain, bukan apa yang kita pandang terhadap orang tersebut gitu ya. Oh, berarti ibu-ibu ini banyak yang tidak memberikan ASI eksklusif gitu ya. Salah galau nih ibu-ibu gitu ya. Itu kalau dari pandangan kita, pandangan etik gitu ya. Tapi kalau dari sisi ibu-ibu, kita tidak menilai dia benar atau salah gitu ya. Tetapi yang kita lihat, oh ternyata praktek ibu-ibu itu seperti ini ya. Dia pengen ngasih ASI eksklusif tapi terbatas karena di kantor dia tidak boleh misalnya izin pas istirahat itu balik ke rumah misalnya ya, pulang ke rumah itu nggak diperbolehkan misalnya gitu ya, sehingga dia kesulitan untuk memberikan ASI eksklusif. Nah itu ya caranya. Next yang keempat itu adalah orientationnya free valuing. Researcher should try not judge ya. Kita nggak boleh mengejudge atau memberikan penilaian yang tadi salah, benar gitu ya. Itu kita nggak boleh. Kita nggak punya hak untuk memberikan itu. Ya, menjudge culture behavior, menghilangkan behavior atau perasaan etnosentrisme tidak perlu kita nilai gitu ya, tetapi kita hanya menjelaskan bagaimana dari perspektif tadi. Nah, selain itu juga ada dilengkapi dengan perspektif etik gitu ya. Jadi walaupun yang diutamakan itu adalah insider point of view, tetapi kita juga bisa mempertimbangkan dari pendapat peneliti, tetapi bukan pendapat pribadi ya, maksudnya pendapat yang didasarkan pada teori gitu ya. Misalnya, oh wajar juga sih kalau misalnya
ibu bekerja ini agak sulit untuk memberikan ASI eksklusif gitu ya. Karena secara teori ASI itu kan semakin sering dipompa maka dia akan semakin lancar gitu ya. Bisa jadi ibu yang bekerja tadi sulit memberikan ASI karena ASInya nggak lancar. Ya. Nah, jadi ada pertimbangan-pertimbangan dari kita, tetapi tetap harus didasarkan pada alasan-alasan ilmiah, bukan pandangan kita yang membenarkan atau menyalahkan tadi. Ya, jadi itu ya perspektif etik. Oke, saya rasa mungkin itu slide terakhir dari paparan saya hari ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya.